Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Ilham Setiawan dari program studi ilmu komputer, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan sistem yang saya telah kembangkan yang merupakan bagian dari penelitian saya. Untuk demonstrasi kali ini, saya akan mendemonstrasikan sistem berdasarkan perspektif mahasiswa, di mana pada sistem saya ini mahasiswa akan mengirimkan draft tugas akhirnya, melihat hasil pemeriksaan, memperbarui data mahasiswa, dan juga melihat data pribadinya. Baik, langsung saja. Di sini kita sudah ada di halaman login. Untuk mahasiswa menggunakan username yaitu NIM mereka dan password yang telah di-set. Untuk password basicnya sendiri itu adalah password 123. Setelah mengisi semua form yang ada di sini, langsung saja kita login. Setelah login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini ada beberapa komponen-komponen kecil di dalamnya. Yang pertama, kita dapat melihat 3 buah card yang menunjukkan status penelitian kita atau status tugas akhir kita, dosen pembimbing 1, dan juga dosen pembimbing 2. Selanjutnya, pada bagian bawah, kita dapat melihat progres bimbingan kita atau progres yang telah kita lakukan selama ini. Di sini akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Di sini yang akan ditampilkan yaitu berapa kali kita melakukan bimbingan proposal, bimbingan hasil, dan juga bimbingan skripsi. Di sini akan menampilkan kedua dosen, dan jika masih kosong, tidak akan ada grafik atau diagram batang yang ada di sini. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengakses profil untuk melihat profil pribadi miliknya. Setelah masuk ke halaman profil, kita dapat melihat di sini ada profil, memuat data induk, sedikit informasi mengenai mahasiswa. Untuk itu, mari kita memperbarui data mahasiswa. Untuk memperbarinya, kita dapat mengakses menggunakan drop down yang ada di sini, yaitu account setting, atau menggunakan tombol perbarui data di sini. Setelah masuk, di sini kita akan mengubah sedikit tanggal lahir. Setelah sudah diinputkan, kita langsung saja simpan perubahan. Perubahan akan disimpan, kemudian kita dapat melihatnya di halaman sini. Oke, perubahan telah disimpan. Selanjutnya, mahasiswa dapat melakukan bimbingan tugas akhir kepada dosen pembimbingnya, yaitu dengan cara mengakses drop-down menu di sini, kemudian mengklik salah satu dosen pembimbing yang ada. Di sini saya akan memberikan contoh, kita akan bimbingan ke dosen pembimbing 1. Setelah diklik, di sini akan menampilkan kartu kontrol mahasiswa, nama mahasiswa, NIM, dan juga nama dosen pembimbingnya. Di bagian bawahnya terdapat tabel kartu kontrol yang dilengkapi dengan tanggal kirim atau tanggal di mana mahasiswa mengupload tugas akhirnya, tanggal periksa di mana tanggal tersebut diperiksa oleh dosen pembimbing, dan juga QR code yang dapat di-scan nantinya yang akan menampilkan informasi mengenai tugas akhir atau mengenai proses yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Untuk QR code-nya ini kita akan simpan di bagian terakhir. Selanjutnya, mahasiswa dapat menekan button di sini yaitu upload tugas akhir. Mengklik, mahasiswa akan diarahkan ke form tugas akhir. Di sini mahasiswa dapat mengupload tugas akhirnya dengan type atau dengan jenis file yaitu PDF. Sebagai contoh, di sini saya akan mengklik, langsung diarahkan. Kemudian kita klik di sini dan kita open. Dapat kita hover dan di sini menunjukkan bahwa filenya telah kita masukkan. Setelah itu kita klik kirim. Akan ada loading di sini. Kemudian muncul pop-up bahwa ini berhasil. Ketika berhasil mengirimkan, dosen pembimbing yang kita tuju akan menerima email menginformasikan bahwa tugas akhir mahasiswa telah dikirimkan. Setelah itu diklik OK, kita akan kembali ke halaman dashboard. Di sini sudah mulai menunjukkan jumlahnya mulai meningkat. Kemudian kita dapat melihat di bagian sini, kembali lagi ke halaman dosen, kita dapat melihat bahwa yang kita kirimkan tadi
belum diperiksa dengan tanda terima belum ada atau QR code-nya belum ada. Selanjutnya, mahasiswa dapat mendownload kartu kontrol yang telah ada di sini. Dan cara mengakses button download di sini. Kemudian proses download akan berjalan. Setelah itu kita klik. Nah, pada halaman ini akan menunjukkan mengenai kartu kontrol yang dapat dicetak oleh mahasiswa dan dipergunakan ketika melakukan bimbingan secara offline atau secara tatap muka langsung. Selanjutnya, setelah mendownload, mahasiswa maupun dosen dapat men-scan atau scanning QR code yang ada di sini untuk menunjukkan informasi singkat, siapa yang memeriksanya, tanggal pemeriksaannya, dan juga kapan draft tersebut dikirim. Baik, untuk sekarang, berhubung sistemnya belum berjalan menggunakan hosting dan masih berjalan di localhost komputer saya, di sini saya akan menggunakan aplikasi bantuan atau website bantuan, yaitu untuk men-scan QR code dari kartu kontrol tadi. Sini saya sudah memiliki satu, kita copy. Setelah itu kita masuk ke tab baru, di copy paste, dan akan tampil seperti ini, dimana akan menampilkan tanggal uploadnya, tanggal pemeriksaannya, status dari bimbingan tersebut, dan dosen yang memeriksa. Setelah kita tutup, mahasiswa akan kembali ke halaman login. Selanjutnya, jika mahasiswa belum memiliki tugas akhir atau belum mengajukan tugas akhir. Oke, baik, di sini saya sudah memiliki satu akun yang login sebagai mahasiswa yang belum mengajukan tugas akhir. Baik, di sini kita sudah dapat lihat perbedaannya adalah pada tugas akhir tidak ada drop down seperti mahasiswa yang telah mengajukan tugas akhir. Baik, kita akan mengakses halamannya dengan cara kita klik di sini, halaman tugas akhir. Kita akan masuk ke halaman pengajuan tugas akhir. Di sini mahasiswa bisa langsung mengajukan, tapi ada baiknya mahasiswa memperbarui datanya terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena ketika tugas akhirnya di ACC atau diterima oleh admin yang ada di sistem, maka akan mengirimkan email. Jadi sebaiknya mahasiswa memperbarui akunnya terlebih dahulu. Di sini, baik, saya akan memperbaruinya. Kita akan menggunakan email sebagai contoh. Kemudian kita simpan perubahan. Perubahan disimpan. Kita kembali ke halaman tugas akhir. Sini kita akan masukkan satu buah judul. Kita gunakan saja judul dummy. Kemudian di sini mahasiswa dapat mengajukan dosen pembimbing sesuai dengan form pengajuan yang telah di-ACC oleh dosen pembimbing dan juga Kaprodi program studi ilmu komputer. Di sini kita akan memilih salah satu dosen pembimbing sebagai contoh. Di sini mahasiswa tidak dapat memilih dosen pembimbing yang sama karena ini sudah di-set di sistem. Jika menggunakan dosen pembimbing yang sama, maka akan terjadi error. Jadi di sini saya memilih dua dosen pembimbing yang berbeda. Kemudian diklik, kita masuk ke halaman sini. Contoh saja kita gunakan file yang kita download tadi. Sudah di hover, baik. Kemudian kita kirim pengajuan. Setelah itu loading dan akan muncul sebuah card di mana menginformasikan bahwa tugas akhir Anda telah terkirim dan sedang dalam proses validasi. Sini ada nama, judul yang diajukan, dosen pembimbing, dan tanggal pengajuan. Setelah semua sudah benar, admin dapat melakukan validasi. Di sini sebagai contoh, tugas yang masuk tadi, admin dapat melihat dulu form pengajuannya. Setelah melihat formnya sesuai, kemudian admin dapat menerima pengajuan. Tugas akhir telah diterima. Setelah ditutup, kemudian kita kembali ke halaman ini dan di refresh. Baik, mahasiswa sudah memiliki dosen pembimbing dan mahasiswa sudah dapat melakukan bimbingannya dengan dosen pembimbingnya.
Baik, itu saja penjelasan mengenai sistem saya dari perspektif mahasiswa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.